Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi yang berjudul ibadah maliyah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita akan cari tahu dulu nih, apa sih ibadah maliyah itu? Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan kepada kita untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Pelaksanaan tugas ibadah tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik saja. Jadi kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang melalui harta yang Allah berikan kepada kita dengan menyalurkannya kepada hal-hal yang Allah cintai. Nah, apa-apa saja sih bentuk-bentuk ibadah maliyah? Berikut macam-macam contoh ibadah maliyah. Yang pertama, zakat. Zakat menurut istilah bahasa artinya tumbuh, berkat, atau kebaikan. Menurut istilah ahli fikih artinya kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat. Yang kedua, infak. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahik. Jika zakat sudah tertentu sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukuran, waktu penunaian, dan mustahiknya tidak terpaku sebagaimana dalam Quran Surah At-Taubah ke-9 ayat 60. Yang ketiga, sedekah. Ibadah harta pada umumnya disebut sedekah. Sedekah yang wajib dan ditentukan standar pelaksanaannya disebut zakat. Sedekah yang wajib tapi tidak ditentukan standar pelaksanaannya disebut infak. Adapun sedekah yang sunat disebut dengan kata sedekah itu sendiri. Yang keempat, fidyah. Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Yang kelima, kifarat. Kifarat sumpah, bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang keenam, kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban, Idul Adha atau hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat takarub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, akikah. Akikah adalah binatang, kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Yang kedelapan, al-hadiyuh. Al-hadiyuh adalah melakukan penyembelihan binatang ternak domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umrah atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Yang kesembilan, dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umrah, atau karena mendahulukan umrah daripada haji, haji tamatu, atau karena melakukan haji dan umrah secara bersamaan, haji qiran, dan juga diidentikan dengan al-hadyu, sekalipun tidak selalu sama.
Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian urgensi ibadah maliyah yang sangat penting dilihat dari berbagai segi. 1. Membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir dan miskin. Kedua, berfungsi baik kepada ekonomi, membantu kaum-kaum yang memerlukan dalam bentuk bisa kepada makanan ataupun membantu dalam segi lainnya. Nah, yang ketiga, memiliki fungsi sosial yang berdampak positif. Dengan memberikan zakat kepada fakir dan miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan kepada sesama manusia, bahkan secara luas kepada hamba Allah. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin, selaku penerima maupun orang kaya atau para agnia di antara hikmahnya. Poin pertama, bagi yang mampu akan menjadi pembersih hati dan menjadi penyubur sifat-sifat kebaikan dalam hati. Poin kedua, memberikan zakat, infak atau lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup. Poin ketiga, memupuk rasa kasih sayang. Poin keempat, mengikis segala bentuk kejahatan pada masyarakat seperti kecemburuan dan ketidakadilan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban bersyukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah presentasi kelompok 5 mengenai ibadah maliyah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.